Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. Halo anak-anakku, gimana kabarnya? Saya berharap kalian baik-baik saja. Oke, are you ready to study English? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Oke student, this time we are going to learn about obligation, prohibition, and suggestion. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan materi obligation, prohibition, and suggestion. Oke anak-anak, before studying, let's pray together. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Pray, begin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pray finish. Berdoa selesai. Oke saja, mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 8 semester 1, yaitu ada di chapter 3. This is about obligation, prohibition, and suggestion. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan materi obligation, prohibition, and suggestion. Untuk kompetensi dasar, yuk kita lihat dulu kompetensi dasarnya, itu 3.3, kemudian 4.3. Sebelum mulai, mari kita lihat tujuan pembelajaran bahasa Inggris ini, yaitu melalui membaca dan mengamati gambar atau tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi dan membuat kalimat obligation, prohibition, and suggestion expression. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai obligation. Obligation adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Untuk membuat kalimat yang menunjukkan keharusan, kita bisa menggunakan kata must dan have to atau has to. Kata must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara, sedangkan have to atau has to merujuk pada suatu aturan atau keharusan yang bukan saja berasal dari pribadi pembicara itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan kata must mengindikasikan keharusan yang bersifat khusus, sedangkan have to atau has to mengungkapkan suatu keharusan yang bersifat umum. Baik anak-anak, ada dua cara untuk membuat kalimat keharusan, atau ada dua pola. Pola yang pertama adalah subjek, must, kemudian
verb one atau kata kerja bentuk pertama. Must di sini diartikan dengan harus atau wajib. Contoh, I must study hard. Pola yang kedua yaitu menggunakan have to atau has to. Have to atau has to di sini mempunyai arti yang sama, yaitu harus atau wajib. Untuk polanya yaitu subjek, kemudian ditambah have to atau has to, kemudian kata kerja bentuk pertama atau verb one. Mengenai penggunaan have to atau has to, kita akan bahas di slide berikutnya. Untuk contoh kalimat adalah you have to wear uniform. She has to wear uniform. Kamu harus memakai seragam. Dia harus memakai seragam. Sekarang kita bahas yaitu penggunaan have to atau has to. Have to dipakai untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan has to dipakai untuk subjek he, she, it. Gimana? Anak-anak paham untuk penggunaan have to atau has to? Next, berikutnya yaitu latihan mengenai kalimat obligation. Ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Write the obligation to complete its following dialogues. Number 1. A. What do we have to do to be able to speak English well? Jadi kalian tulis obligation atau keharusan untuk melengkapi dialog-dialog ini. Number 2. What must we do to our parent and teacher? Number 3. What do we have to do to master the lesson? Gimana anak-anak? Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, next berikutnya yaitu mengenai prohibition. Prohibition adalah sebuah kalimat larangan atau peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Ada 3 jenis prohibition menurut polanya. Pola yang pertama adalah verbal prohibition. Pola yang kedua adalah nominal prohibition. Pola yang ketiga adalah prohibition no plus verb ing atau ditambah dengan kata kerja bentuk ing. Jadi untuk membuat kalimat prohibition kita bisa gunakan 3 pola berikut ini. Sekarang kita bahas tiap pola untuk bisa membuat kalimat prohibition. Rumus yang pertama yaitu verbal prohibition. Verbal prohibition ini menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimatnya selalu menggunakan verb one. Jadi kalimatnya harus dimulai dengan kata don't atau do not. Untuk pola kalimatnya yaitu don't atau do not, kemudian ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, don't cry.
Don't go away. Jangan menangis, jangan pergi. Don't adalah kalimat yang digunakan, kemudian cry adalah kata kerja. Contoh lainnya adalah don't open the door. Jangan membuka pintu. Open adalah kata kerja bentuk pertama. The door adalah objek. Untuk rumus berikutnya atau pola berikutnya adalah nominal prohibition. Untuk membuat nominal prohibition dibutuhkan rumus sebagai berikut. Jadi nominal prohibition adalah kalimat yang mengandung adverb, noun, dan adjective. Jadi adverb itu adalah kata keterangan, noun kata benda, adjective adalah kata sifat. Jadi kalimat yang terdiri dari kata keterangan, kata benda, dan kata sifat. Pola kalimatnya sebagai berikut, yaitu don't ditambah be ditambah adverb, noun atau adjective. Jadi kalimatnya tetap memakai kata don't kemudian ditambah be. Contoh yang pertama adalah don't be late. Jangan terlambat. Late adalah kata sifat. Contoh kedua adalah don't be a singer. Jangan menjadi penyanyi. Singer adalah noun atau kata benda. Contoh yang ketiga adalah don't be here. Jangan di sini. Here adalah kata keterangan tempat. Kita lanjutkan dengan rumus yang ketiga untuk membuat kalimat prohibition. Yaitu dengan cara menggunakan pola prohibition atau no kemudian ditambah kata kerja bentuk ing, atau prohibition no plus verb ing. Di samping bentuk verbal dan nominal ada prohibition yang bentuk dari kata no dan verb ing. Maka kata no di sini mempunyai arti sama dengan kata don't yang diartikan jangan. Contohnya banyak kita jumpai di rambu-rambu. Contohnya adalah no parking, dilarang parkir. No smoking, dilarang merokok. No swimming, dilarang berenang. Parking adalah kata kerja bentuk ing. Smoking adalah kata kerja bentuk ing. Swimming adalah juga kata kerja bentuk ing. Parking asal katanya park. Smoking berasal dari kata smoke. Swimming berasal dari kata swim. Gimana anak-anak? Sudah jelas? Yuk kita latihan dulu hari ini. Nah, ini ada latihan buat kalian. Yang pertama adalah write 3 expression of verbal prohibition. Jadi buatlah 3 kalimat atau 3 ungkapan dengan pola verbal prohibition. Soal yang kedua yaitu write 3 expressions of nominal prohibition. Jadi kalian menulis 3 ungkapan dengan pola nominal prohibition. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu suggestion. Suggestion di sini adalah saran atau nasihat. Jadi
Suggestion adalah sebuah ungkapan yang sering digunakan untuk membuat kalimat saran adalah dengan menggunakan model should ditambah dengan kata kerja. Jadi untuk polanya nanti should ditambah kata kerja. Should bisa diartikan seharusnya atau sebaiknya. Nah, untuk polanya adalah subjek ditambah should ditambah verb one atau kata kerja pertama. Contoh kalimat, you should drink medicine to get well soon. Kamu sebaiknya minum obat supaya lekas sembuh. You adalah subjek, should modalnya, drink adalah kata kerja bentuk pertama. Medicine to get well soon adalah objek. Untuk rumus yang kedua atau pola kedua membentuk kalimat suggestion adalah dengan menggunakan subjek, should, kemudian adjective, noun, atau adverb. Contoh kalimat, you should be calm in the classroom. Kamu sebaiknya tenang di dalam kelas. Jadi rumusnya anak-anak ya, subjek plus should kemudian ditambah be kemudian ditambah adjective atau noun atau adverb. Tadi materi bab 3 atau unit 3 yang sudah kita pelajari bersama-sama. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Oke anak-anak, saya berharap kalian paham. Oke, sebelum kita akhiri materi ini, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fadna bima alamtana ladzi yanfa'una wajidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Pray finish. Berdoa selesai. Anak, jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.